Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sungguh bahagia bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu melalui program Bible Study Online CK7 hari ini. Pembelajaran kita telah sampai di Mazmur pasal yang ke-8, 88 hari ini dengan judul Doa pada waktu sakit payah. Bapak Ibu salam Tuhan, Mazmur ini adalah sebuah ratapan, tangisan ya, penuh rintihan, penuh kesedihan. Salah satu mazmur yang paling memilukan dari semua mazmur yang telah kita baca, bahkan nanti akan kita baca seterusnya. Seperti sifat mazmur ini dikatakan di sini mahalat leanot. Ini adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang artinya melemah atau jatuh sakit. Mahalet leanot, melemah atau jatuh sakit, untuk menunjukkan rasa sedih dan juga kondisi yang sangat suram. Dari awal hingga akhir dari mazmur ini dipenuhi dengan duka cita, dengan ratapan, dengan tangisan, penuh kesedihan. Pemazmur diliputi kegelisahan yang disebabkan oleh penderitaan jasmani. Juga paling besar, paling kuat adalah penderitaan rohani. Karena ingat akan dosanya, dan dia bergumul dengan rasa takut akan murka Allah kelak akan ditimpahkan kepadanya. Nah, bagaimana lebih jelasnya kita akan baca Mazmur pasal 88 ini setelah kita menaikkan hati kita, memanjatkan doa, memanjatkan seluruh ucapan syukur kita mau sembah Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Yesus, Allah penyembuhku, Allah sumber pertolongan, Allah kekuatan, Allah yang menerima semua, Allah yang menebus. Ku bersyukur Kau sembuhkan dan pulihkan, Kau kuatkan rohku. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Yesusku, Engkau segalanya. Engkau satu-satu yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Engkau penyembuh, Engkau bagian di dalam hidup kami. Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Dan bila kami memiliki Engkau, maka segala-galanya juga akan mengikuti kami. Tuhan memberkati kehidupan orang yang mengutamakan Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, Allah penyembuh, Allah sumber kekuatan, Allah pengharapan kami. Di dalam nama Yesus, berkati pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bahkan ketika kami merenungkan kebenaran-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami memberkatinya, memberi kami pencerahan, membuat kami mengerti apa maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Iman kami dikuatkan, pengharapan kami dibangun di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Mazmur 88 kita akan baca terlebih dahulu bagian pertamanya, yaitu dari ayat pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya pandu kita membaca bagian ini di dalam buku Alkitab saya, terdapat di halaman 638. Doa pada waktu sakit payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanol, nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apa dan bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika atau sementara membaca bagian ini, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Orang-orang yang sedang mengalami sakit, penderitaan, orang-orang yang senasib dengan pemazmur, yang sedang mengalami kegelisahan, kondisi tertekan, seolah-olah bahkan tangan Tuhan menekan, hukuman Allah tertimpa atasnya. Beban berat, persoalan yang berat, kesesakan yang sangat luar biasa menimpa hidup kita, menimpa hidup Anda. Ya. Orang-orang seperti ini dan senasib dengan pemazmur tentu membaca dan menyanyikan mazmur ini, ya, pasti dengan kondisi atau perasaan yang sangat sedih dan gundah. Kok bisa ya kondisi sakit tapi dirasa seperti berada di dunia orang mati sudah. Kondisi sakit yang tak pernah sembuh-sembuh, seolah-olah sudah di dalam kubur. Tidak ada yang memperhatikan, sudah berdoa berkali-kali, tapi Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Kondisinya, rohnya sudah seperti terputus dengan Tuhan. Pasti membaca bagian ini dengan berat hati. Anda dalam kondisi penyakit parah sekarang ini, ketika membaca bagian di Mazmur 88 ini, pasti dengan gundah,
dengan keadaan yang sangat bergumul, sangat sedih, sangat pedih, ya. Dan Anda bergumam di dalam hati, mungkin ya, Tuhan kapan Engkau menolongku? Tuhan kapan Engkau menjawab doaku? Tuhan kapan aku sembuh? Katanya Tuhan penyembuhku. Kalau Engkau segalanya bagiku, maka Tuhan akan memberkati aku. Tuhan menyembuhkan, memulihkan hidupku. Namun sebaliknya Bapak Ibu, Anda yang mungkin tidak memiliki kondisi seperti pemazmur, Anda sehat-sehat saja, baik-baik saja, Anda tidak mengalami penyakit, penderitaan, kesesakan seperti yang pemazmur jabarkan di sini. Anda sehat walafiat hari ini, Anda bahagia, Anda bersama keluarga, terpelihara sempurna oleh Tuhan dan tidak terjadi masalah yang berat dalam hidup Anda. Anda sambil bergumam di dalam hati mungkin berkata, "Thanks Lord, terima kasih Tuhan. Aku baik-baik saja, aku sehat, aku walafiat." Bapak Ibu saudara Tuhan, Anda juga mungkin berkata lebih jauh ya. "Untung Tuhan, masalah seperti yang pemazmur ini tidak menimpa aku." Anda berkata sebagai orang beruntung. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ketika hidup si pemazmur diliputi oleh awan gelap, oleh kesesahan, kesedihan yang sangat dalam, ia berseru-seru. Dia memanggil Allah sebagai penyelamat hidupnya, yang menunjukkan bahwa dia menantikan keselamatan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Kondisi ini pada posisi tertentu kepada orang tertentu itu baik, supaya dia ingat Tuhan, memanggil Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Nah, kita tahu pemazmur ini adalah seorang pendoa, seorang pemuji, seorang penyembah. Anda pernah berpikir nggak kok bisa seorang yang begitu luar biasa, begitu intim dengan Tuhan, bisa mengalami kondisi seperti ini? Anda mungkin berkata dalam hati, "Saya nggak rajin berdoa. Saya juga kalau menyembah Tuhan, ya biasa-biasa saja, gak merasakan hadirat Tuhan bahkan. Ya biasa aja lah, tapi saya tidak mengalami seperti ini. Mengapa kok makin saleh, makin suci tanda kutip, makin dekat dengan Tuhan kok banyak ya persoalannya, kok berat ya penderitaannya ya. Kok Tuhan bisa izinkan hal semacam ini ya?" Nah ini kondisi si pemazmur, dia seorang pendoa, dia seorang pemuji, dia seorang penyembah, seorang pemazmur yang luar biasa di hadapan Tuhan, bahkan di bait Allah. Dikatakan bahwa dia berdoa sepanjang waktu loh. Terutama ketika ia sakit dan menderita, kondisi berat yang sedang dia alami. Luar biasa. Saya memperhatikan ada konsistensi yang sangat tinggi dari si pemazmur. Kondisi sehat, kondisi baik, dia memuji, menyembah Tuhan, dia berdoa. Dia bermazmur bagi Tuhan, dia melayani Tuhan dengan hebat. Tetapi di kondisi dalam keadaan berat, dalam keadaan sakit yang parah, seperti di dalam kubur perasaannya begitu, karena sakitnya, karena deritanya yang begitu dalam, dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Di kondisi senang dia berdoa, kondisi susah dia berdoa. Di waktu senang, waktu sehat dia menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Tetapi kondisi sakit sekalipun, dia tetap berseru kepada Allah. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap bermazmur bagi Tuhan. Ini sedikit nasihat buat kita. Kalau Anda sehat, Anda melayani. Tetapi sakit pun, hati seperti itu harus ada. Kondisi sulit itu harus ada. Ada orang ketika sehat, ketika baik-baik, dia bisa melayani. Tapi begitu sakit, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi dah. Masa aku rajin melayani, rajin doa fajar, rajin menara doa, kok bisa dikasih sakit, nggak sembuh-sembuh lagi. Sudah berdoa berkali-kali, Tuhan seolah nggak dengerin doaku. Jangan berpikir seperti itu Bapak Islam Tuhan. Kondisi Anda saat ini, ketika Anda sehat, kondisi Anda baik, lalu Anda melayani, Anda memuji, menyembah Tuhan,
hal itu harus keluar dari hati yang mengasihi Allah. Bukan oleh karena sesuatu di balik dari pelayanan. Mencari nama, menunjukkan saya rohani loh, saya hebat loh, saya mau melayani loh, saya mau macam-macam. Tidak boleh ada motif seperti itu di dalam hati kita ketika kita melayani, memuji, menyembah Tuhan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Supaya apa? Ketika datang masalah, persoalan, pergumulan, penyakit tertentu yang membuat Anda tidak bisa melanjutkan pelayanan, yang membuat Anda seolah-olah kalau mau buka mulut aja udah sulitnya bukan main, beratnya bukan main. Ketika Anda mau berdoa seolah-olah nggak bisa keluar kata-kata lagi, air mata yang tumpah, Anda jadi bisu, bingung duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, kapan sih mau sembuh ini? Udah capek gua, udah lelah aku, udah habis biaya, dana, upaya udah habis, ludes. Tuhan kapan? Tuhan kapan? Dalam kondisi seperti ini, Anda tetap melayani Tuhan secara pribadi. Anda tetap menaikkan hati roh Anda tertuju kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu pelayanan yang sangat luar biasa. Itu pelayanan pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Anda betul-betul mengasihi Tuhan. Saya betul-betul mencintai Tuhan. Di kondisi baik, di kondisi sulit, susah, tetap menyembah Tuhan. Tetap persembahkan hidup buat Tuhan. Nah, apa yang mau diajarkan oleh pemazmur bagi kita setelah kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-10 ini? Yang pertama adalah bahwa ketika seseorang menderita sakit, baiklah ia berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Amin. Harus berdoa. Jadi di sini penegasannya adalah berdoa dengan penuh kesungguhan. Pertama, praktek doanya. Kedua, penuh kesungguhannya. Dan ketiga, tujuannya arahnya kepada Tuhan. Nah itu dia. Coba kita buka bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagian ini buat kita semua. Ayat 5, pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan di halaman 277 Perjanjian Baru. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi ketika sakit, menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah menyanyi, bermazmur, memuji Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ini minyak untuk kesembuhan. Ya, lalu berdoa, kemudian dioleskan minyak itu. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi doa dengan iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan menyembuhkan orang itu. Jadi berdoa dengan penuh kesungguhan dengan iman. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ini tugas kita ketika kita sakit, kita berdoa. Pertanyaannya, ketika Anda sakit, ketika saya sakit, ketika kita semua dalam kondisi sakit, ya kalau merasa sakit ya, atau suatu saat mengalami kesakitan, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kemana? Oh, buka HP. Halo dokter, cari situ. Ada halo dokter, ada halo dokter. Dok, kalau sakit saya begini-gini gimana ya? Apa obatnya ya? Konsultasi, lalu bayar. Ya toh? Atau pergi ke dokter yang terdekat. Atau bertanya kepada kenalan dokter. Paling sering seperti itu.
Atau langsung aja ke rumah sakit karena harus segera dapat pertolongan. Iya, silakan saja. Cara apapun silakan. Bukan dilarang untuk melakukan hal itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yang pertama-tama kita lakukan adalah berdoa. Doa dulu. Cari Tuhan dulu. Bicara sama Tuhan. Penyakitku begini-begini. Tumpang tangan doakan, olesi minyak doakan dalam nama Yesus. Ini bukan pemazmur, bukan anti dokter. Tuhan bisa bekerja menyembuhkan kita lewat segala cara. Termasuk dengan cara halo dokter, datang ke dokter, telepon kenalan, apapun. Atau datang ke rumah sakit. Atau minum obat apapun, mau herbal, mau obat kimia, silakan saja. Tetapi langkah pertama yang Anda lakukan adalah doa dulu. Nanti Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian. Lalu semua fasilitas yang lainnya pasti akan menopang, menolong, bekerja sama untuk proses kesembuhan itu. Sekali lagi, jangan anti dengan medis. Tidak boleh. Cari Tuhan lebih dulu. Yang lainnya akan menolong, menopang, mempercepat proses pemulihan dan kesembuhan. Sebab kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan mengandalkan Dia. Karena Allah itu penyembuh. Dia penyembuh kita. Yehova Rafa. Dia penyembuh. Wow. Tersedia kuasa kesembuhan di dalam darah Yesus. Sebab apa? Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu sembuhkan orang. Dulu pulihkan orang. Namanya, kuasanya tetap sama. Menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan yang mati. Nama Yesus tak berubah. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sumber kesembuhan kita. Dia sumber pemulihan kita. Dia dokter di atas segala dokter. Jika kita percaya, pasti disembuhkan. Tentu, dengan segala metode yang ada, tetap bisa diizinkan Allah bekerja lewat semua cara itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Caranya boleh berbeda-beda. Entah melalui obat-obatan, tangan dokter, tapi sumber kesembuhannya datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Pakai nama lain, nggak bakalan sembuh. Nama Yesus pasti sembuh. Itu jaminan. Haleluya. Yang kedua, apa yang mau diajarkan kepada kita lewat ayat 1 sampai ayat 10 ini? Ia berdoa, ini yang kedua ya. Ia berdoa dengan sangat sering atau terus menerus. Dan diarahkan hanya kepada Allah saja. Itu keren. Doa tak putus-putusnya. Tak henti-hentinya berseru memanggil nama Tuhan untuk kesembuhannya. Enggak bosan ya. Enggak merasa capek dia. Oke. Sementara mulutku mungkin sudah enggak bisa berucap lagi. Tetapi rohku, hatiku tetap memanggil nama Tuhan. Pada siang hari digambarkan di sini. Dan juga pada waktu malam. Wow, sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang malam. Lihat yang kedua dan ketiga diberitahu. Ia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana dengan kita? Baru sekali aja berdoa. Sudah doa kemarin saya sama Tuhan. Tapi sekarang belum sembuh. Baru sekali berdoa. Sudah minta, sudah mengeluh, sudah ngomel. Ini pemazmur enggak? Dia terus berdoa. Sekali belum dapat kesembuhan, dia terus berdoa. Berdoa. Memanggil Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Dan ada dialog di sana, Tuhan, kenapa sih? Tuhan, kenapa sih? Enggak apa-apa. Tuhan tidak memandang itu buruk. Itu bicara keluar dari hati. Untuk mendapatkan respon daripada Tuhan. Asal jangan kutuk Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap datang kepada Dia. Bicara terbuka sama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mengganjal. Membuat kayaknya ini yang memberatkan aku gak sembuh-sembuh. Ya introspeksi diri. Buat pemulihan dengan Tuhan. Berdoa supaya dosa kita disembuhkan juga. Dosa kita diampuni juga. Amin. Betul. Yang ketiga apa yang bisa kita pelajari? Bahwa meskipun kondisi dari si pemazmur ini makin sulit, penyakitnya makin berat, dia merasakan makin sengsara seperti orang yang sedang sekarat keadaannya, tidak terlihat kuasa Tuhan yang menolong dia, dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar dia, tutup telinga,
tidak peduli terhadap doanya. Bahkan sepertinya Tuhan sengaja menekan dia. Diberitahu tadi sepertinya pecahan ombakmu menghempaskan dia, menindih dia. Tetapi dia terus berdoa. Dia mengangkat tangan di hadapan Allah yang hidup itu. Tangannya tetap diarahkan kepada Tuhan sepanjang hari. Tanda memohon pertolongan dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, jika semua hal sudah kita lakukan, berdoa sudah bertubi-tubi sepanjang hari, sepanjang waktu, tapi juga belum sembuh. Rasul Paulus juga berdoa. 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Ini baru diungkapkan. Mungkin banyak kali. Mungkin diseruannya, dialognya panjang lebar 3 kali. Tapi di dalam hati sepanjang hari berapa banyak. Namun dia belajar mengucap syukur. Minta Tuhan angkat. Tuhan jawab apa? Cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Bapak Ibu, tidak banyak orang bisa bertahan seperti itu. Tetapi saya dengar banyak kesaksian bahwa orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan, dalam kesesakan itu, akhirnya dipulihkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menghadirkan banyak pemulihan dan pengharapan baru bagi orang yang sedang juga menderita hal yang sama. Mereka menjadi berkat karena proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang tertentu itu. Penyakit, penderitaan seringkali diizinkan oleh Tuhan supaya kita memberkati orang lain. Mengajar orang lain untuk tahu bersyukur, tahu memuji Tuhan. Jika semua itu sudah dilakukan, percayalah. Sungguh kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kasih karunia Tuhan melingkupi kita. Kasih karunia Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Ayo kita baca bagian berikutnya Bapak Ibu salam Tuhan ya. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat 19 saja. Demikian firman Tuhan. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu memberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Jawabnya tentu saja tidak. Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan? Kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu dan aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jatuhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Dari ayat yang baru kita baca, si pemazmur mengajukan pertanyaan dan seruannya yang penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sakit yang dialaminya bukan sakit biasa, tetapi sakit yang membawa kematian. Sakit yang betul-betul mengarahkan dia kepada maut. Apa yang dialami oleh pemazmur juga bisa menimpa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu saya kasih tahu, orang percaya, orang saleh sekalipun tidak pernah kebal terhadap penyakit. Kita bisa diserang oleh penyakit apapun juga. Tidak ada jaminan bagi orang saleh, orang yang telah diselamatkan Kristus, itu kemudian anti penyakit. Kebal terhadap penyakit, tidak pernah sakit-sakit. Ya, pasti bisa kena. Begitu. Jadi jangan pernah kemudian menuduh orang lain bahwa kamu berarti belum diselamatkan makanya kamu suka sakit. Tidak boleh berkata seperti itu. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak kena penyakit, kita tidak pernah sakit. Iman dan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan bukan jaminan bahwa kita tidak akan kena sakit. Tidak ada jaminan seperti itu. Alkitab tidak bicara. Alkitab malah berbicara sebaliknya. Bahwa darah Kristus menjamin adanya kesembuhan, adanya pemulihan bagi kita. Segala sakit penyakit kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Wah, itu luar biasa. Sakit penyakit telah menyatu dengan hidup setiap orang kita manusia. Alkitab memberi kesaksian bahkan orang-orang saleh, orang-orang hebat, orang-orang dikasihi Allah juga menderita sakit.
Mau bicara soal nabi, Elia sakit. Elisa, wah sakit. Sakit sampai mati. Elia naik ke surga. Elisa mati oleh karena sakit. Siapa lagi? Banyak orang di Alkitab contoh orang yang mati karena sakit. Orang-orang terkenal loh. Si Elisa kurang apa? Dia bisa menyatakan mujizat Tuhan, tetapi juga bisa sakit dia. Membangkitkan orang mati, tetapi dia juga sakit. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 88 ini? Yang pertama, Bapak Saudara Tuhan, bahwa pengalaman pemazmur juga dialami oleh banyak orang percaya dewasa ini. Walaupun kita tidak mengerti apa sebab musabab penyakit tersebut. Seperti di dalam kasus ini, tidak diberitahu alasan di balik penderitaannya. Dan kemudian kita perhatikan Allah juga diam, tidak menjawab doanya. Coba, kalau sampai Allah tidak menjawab doa kita, tidak mengabulkan doa kita, perhatikan, baca aja Mazmur ini. Tidak ada jawaban Tuhan juga kepada si pemazmur, tapi dia tetap berdoa berseru kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, pemazmur ini menyatakan bahwa Allah kadang-kadang mengizinkan saat kesusahan dan putus asa di dalam kehidupan orang percaya bisa datang aja. Bisa mampir aja dia. Ya. Jadi jangan merasa kebal terhadap hal itu. Yang ketiga, bahwa iman kepada Allah sebagai juru selamat kita maupun hubungan yang benar kita dengan Tuhan, ya, itu penting. Harus dipupuk, harus dilatih terus-menerus. Sekali lagi, iman kepada Allah harus dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Kita tahu dia juru selamat kita, dia penolong kita, dia penyembuh kita kok. Tetapi hubungan benar itu harus dibangun terus-menerus. Untuk apa? Untuk mengatasi yang namanya penderitaan itu. Supaya kita merasa kuat di atas penderitaan. Supaya kita mampu menghadapi. Supaya kita mampu mengatasi. Dan supaya kita bertahan di dalamnya. Dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Tetap berdoa, tetap bersyukur. Yang terakhir, yang keempat. Jika kita sakit, Tuhan izinkan itu. Ya. Kemudian juga Tuhan izinkan belum menyembuhkan kita. Tidak apa-apa. Percayalah bahwa ada kasih karunia Tuhan menyertai kita. Jadi kalau kita mengalami sakit dan Tuhan belum izinkan kita sembuh, jangan ngambek, jangan marah, jangan ngamuk sama Tuhan. Percaya ada kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kita. Dia menyertai kita, menemani kita, menolong kita, membantu kita supaya kita kuat. Untuk menanggung semua kesesakan dan penderitaan itu. Dia tepat pada waktunya menolong dan menyelamatkan kita. Anda sedang sakit? Taruh tangan kananmu di dada, berdoa kepada Tuhan. Minta kesembuhan, minta pemulihan, dan bersyukur atas anugerah-Nya yang melimpah atas kehidupan kita. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya kesembuhan, mujizat masih terjadi dan terus akan kami alami. Kalaupun belum kami alami saat ini, Tuhan memberi kami kekuatan. Tuhan memberi kami anugerah untuk menanggung dan sanggup berdiri tegak di atas kebenaran-Mu dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran dari firman-Mu Mazmur 88 hari ini. Kami belajar, kami merenungkan dan kami dikuatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.